Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di siang hari di hamparan sangat indah. Barangkali kita akan refleksi diri dan muhasabah, tasyakur kepada Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmatnya kita bisa menikmati situasi dan pemandangan alam yang luar biasa di tengah persawahan dan di pinggir persawahan. Nah, luar biasa indah dan mantul. Coba hari ini kita akan bicara tentang bagaimana hidup ini, setiap kehidupan, ya, setiap langkah dan hembusan nafas kita akan senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah. Agar apa? Ketika kita ingat kepada Allah, kita bertadabbur pada alam. Ketika melihat hamparan pertanian, melihat hamparan langit, maka hidup begitu indah. Hamba semakin kecil di hadapan Allah. Hamba semakin kecil di hadapan ridhonya Allah. Semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah. Dan jangan lupa, ke setiap kali langkah kita harus diawali dengan zikir, dengan wirid agar kita mendapatkan ridhonya Allah, ya. Maka idealnya sebagai seorang muslim, ya, kita senantiasa banyak berzikir kepada Allah untuk membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka sabda Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan zikir tadi, maka dosanya diampuni sekalipun seperti buih di lautan. Anda bayangkan buih di lautan. Lautan amat sangat luas, lautan sangat lebar. Seandainya ada buih yang banyak begitu, maka orang yang membaca zikir tadi, ya, akan diampuni dosanya sama Allah, ya. Jadi mudah bukan? Cukup membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosanya diampuni biarpun seperti buih di lautan, ya. Kemudian yang menjadi catatan adalah, kemudian ada yang beberapa mengatakan, para ustadz, para kiai, dilanjutkan, ya, membaca al-ikhlas, al-falak, terus anas setiap selesai sholat fardu. Nah, kemudian diteruskan juga membaca ayat kursi. Insya Allah kita akan senantiasa dimuliakan Allah. Kita selalu mendapatkan cahaya dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pemahaman kita melihat hamparan padi nan luas, langit nan biru, awan nan putih, daun singkong nan indah, semuanya adalah kuasa Allah. Allah lah yang menghidupkan, meramu dengan pupuk yang subur, meramu dengan tanah yang gembur, diturunkan hujan. Maka itu nikmat Allah yang luar biasa. Nikmat mana yang kamu dustakan, ya? Nikmat mana yang kau dustakan? Ini yang penting, ya. Jadi kita terus bersyukur kehadirat Allah, ya. Maka jangan pernah, ya, jangan pernah sedih. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan solusi di dalam kehidupan ini. Allah akan memberikan catatan dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi, teruslah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau perlu disampaikan jadi catatan bagi kita, permenungan bagi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali diperhitungkan di hari kiamat adalah sholatnya, ya. Jika ia menyempurnakan sholatnya, maka ditulislah
solatnya sebagai solat yang sempurna. Jika ia tidak menyempurnakan, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikatnya, lihatlah apakah kalian menemukan solat sunnah lainnya yang dilakukan hambaku. Jika ada, maka sempurnakanlah solat fardunya dengan salat sunnahnya. Kemudian zakatnya seperti itu. Kemudian amal lain pun yang diperhitungkan dengan cara-cara yang sama. Nah, yang sunnah adalah tidak melakukan sholat sunnah rawatib dalam perjalanan, kecuali sholat sunnah sebelum subuh dan waktu fitir, ya gitu. Jadi inilah sebagian beberapa pendapat kiai ustadz. Maka jangan sungkan-sungkan untuk terus berzikrullah, zikir kepada Allah. Biar kita dicap di orang-orang zikir. Biar kolbun kita menjadi khusyuun gitu loh. Ya. Kalau khusyuk insya Allah hidupnya jadi bahagia. Nah, ada sebuah permenungan juga dari Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci serta paling meningkatkan derajat kalian di sisi Raja kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal tersebut lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas atau perak, atau emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh yang memancung leher kalian. Amal itu apa? Zikir kepada Allah. Maka jangan pernah berhenti berzikir kepada Allah. Terus lakukan zikir-zikir yang baik. Lakukanlah kebaikan-kebaikan dengan cara mengingat Allah. Tidak ada yang suci selain Allah, ya. Sekali lagi, sungguh setelah aku mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali, seandainya kalian itu ditimbang, maka engkau katakan hari ini saya kalimat yang ucapan itu lebih berat timbangannya. Bayangkan, biasakan baca itu memberatkan timbangan apa itu? Subhanallah wa bihamdi, ya. Subhanallah wa bihamdi. Ya, itu ya. Wa midada kalimatilah, ya. Wa midada kalimati, maha suci dan aku memuji dengan banyak bilangan makhluknya, sejauh keridhoannya, seberat timbangan arsinya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Jadi banyak-banyaklah menyebut asma Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, sehingga nanti kita disempurnakan oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqin. Sabda Rasulullah juga, barang siapa membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung, aku memujinya, maka ditanam baginya sebatang pohon kurma di surga. Kalau kita baca subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, ya. Subhanallahil azim wa bihamdi, maka ditanamkannya sebatang pohon di surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah. Semoga kita senantiasa dicintai oleh Allah. Di hadis lain Rasulullah bersabda, maukah aku beritahu kepadamu perkataan yang paling dicintai Allah? Maka Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, beritahu aku perkataan yang paling dicintai Allah. Maka beliau menjawab, sesungguhnya perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdi, ya. Sesungguhnya perkataan yang paling dicintai Allah subhanallah, ya, subhanallah wa bihamdi, ya. Di kesempatan lain Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali, maka digugurkan dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan. Demikian catatan hari ini, refleksi hari ini. Semoga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang beriman di mata Allah, jadi orang yang muttaqin, bermanfaat di dunia wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.